Blunder gede Om Bewok, pasca Nasdem usung Anies, kader cium bau busuk, auto membelot ke Ganjar. Saya memang pembela Partai Nasdem ya. Mendukung Partai Nasdem. Mendukung Partai Nasdem. Pemilu yang lalu sampai dengan pemilihan gubernur saya pendukung. Tetapi kalau dengan Partai Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no. Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo. Iya betul. Ganjar Pranowo baru Bapak dukung. Oke gitu. Wah. Soalnya Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya recordnya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia saya. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies. Ya, dia Pak Anies tuh gubernur ayat ya. Jadi dia tidak nasional. Tidak nasionalis. Iya, tidak nasionalis. Itu ya. Kalau lebih nasionalis di Pak Ganjar. Pak Ganjar Pranowo yang Bapak dukung jadi presiden. Benar. Dukung kalau bisa 1000% saya dukung 1000%. Apa motonya tadi? Anies no. No, Ganjar yes. Ganjar. Ganjar yes. Yes, Ganjar yes. Yes. Baik Bapak, terima. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi diusung Nasdem menjadi capres dalam perhelatan Pilpres 2024. Keputusan ini diumumkan langsung oleh ketumnya Surya Paloh. Surya Paloh menyebut Anies menjadi sosok yang mampu untuk meneruskan pembangunan di Indonesia. Ia juga menilai prinsip dan perspektif Anies sejalan dengan apa yang diyakini oleh Nasdem. Namun hal tersebut langsung ditanggapi oleh kader Nasdem yang tinggal di sekitar kantor DPP Partai Nasdem Kabupaten Nagekeo Flores NTT. Dalam video yang diunggah akun Twitter @kakekhalal2 terlihat seorang bapak-bapak dengan nama Dus Lamuri yang diduga sebagai salah satu kader Nasdem. Ditanya bagaimana tanggapan terkait keputusan Nasdem dalam menetapkan Anies sebagai Capres 2024. Apakah ia mendukung keputusan Nasdem yang mendukung Anies sebagai Capres ataukah mempunyai figur lain yang memang pantas untuk menjadi Capres pilihannya? Bapak tersebut kemudian menyampaikan bahwa dirinya memang pendukung atau pembela Nasdem. Namun, terkait keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres secara tegas dirinya menolak. Dirinya mengungkapkan bahwa ia lebih condong memilih Ganjar Pranowo sebagai calon pemimpin masa depan. Karena menurutnya, Ganjar lebih pantas daripada Anies. Anies menurutnya tidak memiliki track record yang baik. Bahkan dirinya menyebut Anies sebagai gubernur ayat dan tidak nasionalis. Perkara Ganjar, menurutnya Ganjar lebih nasionalis daripada Anies dan kalau perlu ia akan mendukungnya 1000% untuk maju sebagai presiden 2024. Unggahan dari kakek halal itu langsung mendapat tanggapan dari para warganet. Salah satunya netizen dengan nama @Mrs.Rashelin sambil melampirkan sebuah berita soal tanggapan warga Malaysia soal Anies Baswedan. Ia juga meretweet unggahan video dari kakek halal. Dalam narasi cuitannya, ia menilai kalau orang luar plus 62 saja tahu rekam jejak Anies, apalagi masyarakat Indonesia. Ia pun meminta jangan sampai sejarah terburuk Pilkada DKI 2017 terulang di Pilpres 2024. Memang benar bahwa semakin banyak orang yang mencuci Gubernur, justru mukanya Gubernur menjadi semakin kotor karena rekam jejak yang tidak pernah terbantahkan lagi sampai saat ini. Partai Nasdem sampai kapanpun akan menjadi partai yang mencela-mencela. Tak ada yang bisa kita harapkan dari partai kurem dan yang akan menjadi partai seperti Demokrat dengan kader-kadernya yang semakin kurem pula. Bahkan netizen asal Malaysia, Syed Akramin, sadar akan hal itu. Ia memberitahukan kepada warganet khususnya Malaysia, jika Anies Baswedan adalah seorang ahli politik dan penunggang agama seperti Presiden Partai Islam Malaysia, Abdul Hadi bin Awang. Pengumuman Nasdem pun juga terbilang nekat karena dilakukan pada masa kedukaan yang masih menyelimuti bangsa ini terkait tragedi sepak bola yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Kalau kedukaan saja dibiarkan dengan adanya korban jiwa lebih dari 100 orang, kok ada partai yang malah hanya mementingkan urusan capres-capresan? Dalam hal ini Nasdem dan Surya Paloh sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Selain itu, rakyat juga tidak akan melupakan begitu saja kelamnya proses demokrasi dan cara Anies bersama Sandiaga dalam meraih kursi DKI 1 dan DKI 2 yang setelah berhasil diraih juga tidak membuat DKI Jakarta tak semakin baik, malah semakin ambiar. Jadi mari kita lihat bagaimana sikap para kader dan juga para masyarakat yang mendukung membela Nasdem. Apakah mereka akan lanjut untuk mendukung Nasdem dengan Anies sebagai capresnya atau keluar dari Nasdem dan mendukung Ganjar sebagai alternatif yang nyata? Bagaimana menurut Anda?
Dulu batu, sekarang plastik. Proyek koplak tiang pembatas lajur sepeda plastik ala Anies. Jakarta makin bubrah. Kayak gini kok jadi gubernur, nis. Layang nontol Casablanca itu kan sepeda motor aja nggak boleh lewat. Alasannya kan karena anginnya begitu kencang. Coba aja, Bung. Kita kan pernah naik mobil buka jendela deh kalau lewat itu. Dengan kecepatan 40 sampai 60 km per jam itu anginnya kencang banget kan. Nah, terus ditambah lagi pemisah jalannya rendah sekali, itu tanpa bahaya. Kita tahu sudah beberapa kali terjadi kecelakaan ya, pengemudi sepeda itu jatuh ke bawah gitu. Itu pertama. Ada dua, yang permanen dan non permanen. Yang permanen itu yang dikasih pembatas. Kalau katanya itu untuk keselamatan pengemudi sepeda, kita setuju, tetapi bukan itu caranya. Transportasi publik yang mesti diperbaiki sehingga mobil yang berlalu lalang berkurang, otomatis pengemudi sepeda itu aman. Kalau Pak Anies nggak bisa ngawasin kerja anak buahnya dengan baik. Ini memang masalah kepemimpinan Pak Anies. Dia ini pinter pidato, pinter kasih semangat. Tapi di poin-poin lain soal leadership, dia ini lemah. Soal monitoring, soal supervisi, dia ini lemah banget. Makanya Lur, banyak proyek Pak Anies yang gagal. Dia pandai berencana tapi lemah dalam pelaksanaan. Oh, istilah refurbish ya. Cari barang bekas layak pakai, lalu dilap bersih, dibersihkan, dan dijual lagi dengan harga berlipat. Istilahnya pedagang handphone refurbish. Anies juga mirip seperti itu. Cari kerjaan sisa pejabat terdahulu, poles-poles dikit, habisin dana ya kan, lalu diganti nama. Pembatas berbentuk tiang dipasang di sepanjang lajur sepeda di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Dinas Perhubungan DKI Jakarta merupakan pihak yang memasang tiang pembatas berbahan plastik tersebut. Pemasangan tiang ini berbeda dengan pembatas jalan yang sudah dipasang di Jalan Sudirman yang berbahan beton berupa planter box. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Hendri Sampurna mengatakan, sebelumnya banyak mobil dan motor yang menyerobot lajur sepeda di Jalan Sudirman. Bahkan di antara pelanggar itu ada yang mengalami kecelakaan karena menabrak planter box. Maka dari itu pihaknya mengganti bahan yang lebih elastis agar ketika ditabrak tidak menimbulkan bahaya apapun bagi pengemudinya. Menurut Hendri, masih banyak pengendara mobil dan motor yang menerobos lajur sepeda, terutama di Jalan Salemba Raya. Lajur sepeda itu dibuat lapang selebar 1,75 meter sehingga angkutan kota atau mikrolet dan mobil pribadi juga motor bisa leluasa melintasinya. Di Sub DKI Jakarta dan Lantas Polda Metro Jaya terus menjajaki sanksi tilang bagi pengendara motor yang menerobos lajur sepeda. Apalagi kedua instansi ini sedang menggalakkan program tilang elektronik atau ETLE. Imbauan itu telah disampaikan melalui media sosial di Sub DKI Jakarta dan bersurat ke Wali Kota agar melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada warganya. Melihat hasil kerja Anies yang sangat receh dan kurang bisa memberikan manfaat bagi warga, serta terkesan hanya membuang-buang anggaran, netizen pun dibuat geram. Seorang netizen dengan nama akun Twitter @paltiwes lewat akun Twitter pribadinya menilai cara kerja Anies soal pembuatan pembatas jalan dengan menggunakan bahan plastik tersebut sebenarnya hanya karena dendam Anies kepada Ahok. Melihat cuitan tersebut, seorang netizen dengan nama Panji Siregar pun memberikan balasan. Panji berkata, setelah batu sekarang plastik, kenapa ya ada kekhususan bagi pengguna sepeda? Padahal yang memakai sepeda di saat kerja tidak sampai 60%. Baiknya sepeda dipakai car free day karena kualitas udara baik bukan mau bekerja. Bisa-bisa kena TBC. Anies hanya ingin mengacaukan Jakarta saja. Di semua ruas jalan dibuat jalur sepeda, tapi nggak ada sepedanya. Cuma kerjaan nggak ada guna. Netizen lain pun juga ikut memberikan tanggapan. Akun Anen36 pun menilai kebegoan dan kearoganan sang boneka Google yang membuat Jakarta mundur lagi dan hanya bekerja bagi kepentingan gerombolannya tanpa memperbaiki dan meningkatkan tata kota dan warganya. Karena politik balas budi 2017 yang brutal dan mencoreng wajah demokrasi Indonesia. Pilkada tersebut memang pilkada terburuk dengan hasil pemimpin Jakarta terburuk juga. Semuanya soal keberpihakan. Kata akun @kadiah, Anies pengen menunjukkan dirinya nggak bisa apa-apa. Kemudian dari @bercamantiri, sebego-begonya Anies, tetap JKT58 yang lebih bego.
Saya memang nggak ada masalah dengan Anies, tapi nggak ngerti juga sih sama kebijakannya. Coba dong, lihat pagar pembatas plastik tersebut, ada yang bisa jelasin nggak apa gunanya? Bahkan, jalur sepeda tersebut tidak digunakan untuk semestinya. Jalur tersebut malah jadi tempat mangkal bajai dan jalur sepeda motor juga mobil. Karena jalannya yang sudah sempit, harus dipartisipasi lagi. Anies nggak risah dulu sih sebelum mengimplementasikan kebijakan? Atau Anies berpikir dengan adanya jalur tersebut lantas bisa merubah orang jadi naik sepeda? Belum tentu dong bos. Yang ada Anies seperti membuang kotoran di bawah karpet. Ujung-ujungnya seperti yang sudah-sudah, dibongkar pasang lagi macam Lego. Padahal dengan anggaran 80 triliun, Anies bisa berbuat lebih banyak dan lebih baik. Dengan mengerjakan program jangka panjang, bukan program jangka pendek yang kerap mengalami bongkar pasang. Kenapa sih Anies nggak mau meniru gubernur sebelumnya dengan membangun busway seperti Koridor 13? Nyatanya dampak Koridor 13 rute Ciledug Kapten Tendean luar biasa. Orang-orang jadi lebih memilih naik busway daripada naik kendaraan pribadi. Karena waktu tempuh bisa dipangkas hingga 50%. Andai Anies mau belajar dari gubernur sebelumnya, Jakarta akan memiliki banyak infrastruktur jangka panjang yang sangat membantu masyarakat Jakarta. APBD bisa berguna untuk jangka waktu yang lama, bukan malah buat membiayai infrastruktur jangka pendek yang nantinya dibongkar pasang seperti Lego. Bagaimana menurut Anda?